Pada kaum ibu GPID Getsemani Maisa Palu pada hari ini Jumat 18 Februari 2022. Terima kasih Tuhan, kami sudah tinggalkan segala kesibukan kami. Walaupun hujan, panas atau hujan tidak akan menjadi halangan bagi kami untuk boleh hidup bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan, berdoa bersama, dan kami bersama pada saat ini mau mendengar firman Tuhan. Roh Kudus kami mohon Tuhan berikan buat kami semua. Hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan yang tentu saat ini hamba mengakui hamba tidak ada apa-apanya, tetapi oleh kuat kuasa Roh Kudus kami percaya Tuhan akan menolong kami supaya ketika kami membaca firman Tuhan kami boleh mengerti, kami boleh lakukan dalam keberadaan hidup kami. Karena itu kami mohon, berfirmanlah kami dengan sukacita. Ibu-ibu yang ada, kaum perempuan menyambut firman-Mu. Amin. Ibu-ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, silakan bukalah Alkitab kita pada saat ini, dan Kitab Kudus Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 11. Roma pasal 11 dibaca mulai ayat 25 hingga pada ayat 36. Iya, saya rindu selalu mendengar suara kaum perempuan, suara ibu-ibu. Jadi bukan cuma saya, tentu siapapun yang mendengar YouTube ini akan bisa menyimak firman Tuhan yang saat ini kita akan baca berbalasan ya. Ada mic, bisa gunakan yang supaya suaranya bisa nyaring ya. Penyelamatan Israel itu judul perikop ini. Saya mulai membaca di ayat genap dan kemudian ganjil genap sampai tuntas. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah
memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan, ibu-ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Saya percaya kita sekalian yang ada, Tuhan sudah berikan herd immunity. Ya, herd immunity itu artinya dalam hidup ini Tuhan sudah berikan kita supaya bisa beradaptasi, berasimilasi dengan situasi pandemi COVID-19 yang saat ini gencar diberita-beritakan, yaitu Omikron, sehingga ada juga yang sudah terpapar dengan suspek yang ada, yaitu pandemi COVID-19 Omikron, ada yang sampai masuk rumah sakit. Tapi puji Tuhan, ya, ibu-ibu tak usah cemas, ya, ibu-ibu tak perlu khawatir, ya. Ya mungkin karena hari ini, ya, ibadah Am ini, apakah karena faktor hujan, sehingga ya puji Tuhan ini ada yang hadir saat ini, ya, luar biasa. Saya salut, ya. Biar dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 ujungnya GPIT ada di Mamboro sana, ada bersama dengan kita, ya. Dan tentu ujungnya bagian selatan juga diharapkan ada. Ya, ujung bagian selatannya yang hadir saat ini ada. Bagian Telku, ya, Bulasan. Dan saya percaya bahwa bagian timur juga ada, saya lihat. Karena apa? Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, ya. Tuhan sudah berikan kita itu. Jadi yang pokok, ingat Bapak Ibu, ibu-ibu yang ada Bapak satu saja, dua dengan saya. Jadi ibu-ibu yang ada, Tuhan kasih kita apa? Ya, walaupun ada yang karena apa? Belum imunisasi, tapi masih pasti Tuhan berikan herd immunity itu. Kita yang sudah divaksinasi yang pertama, yang kedua, ada yang sudah sampai ketiga yang saya lihat ada di postingan. Puji Tuhan, ya. Ya, ada Ibu Grace saya lihat sudah dengan Bapak, saya lihat tadi apa itu sudah boosternya, ya. Nah, kita yang ada ya nanti kalau tidak ada riwayat alergi dan selain sebagainya, tidak usah cemas, lakukan itu karena peduli lingkungan itu tetap jalan itu nanti. Ibu kemana? Mau terbang ke selatan, mau terbang ke utara, mau terbang kemana? Nah, selalu mana? Peduli apa itu? Ya, saya percaya kita tidak usah cemas. Tidak usah takut, tidak usah khawatir walaupun mungkin belum, ya. Gimana Ibu? Tidak usah cemas, ya, walaupun belum. Tapi pasti Tuhan berikan semua itu. Karena apa? Karena Tuhan selalu menyatakan kasih dan sayangnya dalam hidup kita. Walaupun dalam kehidupan ini ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu mau ada beserta dengan kita karena Dia adalah Immanuel Elohim. Ia adalah Immanuel. Kalau tadi kita telah juga membaca dalam bagian firman Tuhan secara berbalasan, ya, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 11 ayat 25 sampai ayat 36, tadi kita sudah melihat di mana Allah mau menyatakan kasih-Nya kepada umat-Nya, ya. Kalau kaitan dengan ini, dari perikop ini, itulah bangsa Israel, itulah bangsa yang dipilih Allah menjadi umat-Nya dari Bani Abraham. Ya, kita juga telah mendengar bahwa bangsa pilihan Allah yang ada ini telah banyak menimbulkan problematika, masalah baru
dalam hubungannya dengan Tuhan Allah, dan juga kalau kita lihat di situ bagaimana dalam kehidupan mereka ketika mereka bersungut-sungut, yang namanya manusia kan seperti itu. Kadang-kala ibu-ibu juga bersungut-sungut toh, kadang-kala, tapi tidak selalu. Ya. Nah, oleh karena itu kita lihat secara khusus di situ kita perhatikan Nabi di situ. Kalau lihat Yesaya, dia hampir tidak ada lagi orang Israel yang mempedulikan Allah dan juga Injilnya. Kalau sedemikian banyaknya orang Israel yang membelakangi Allah, apakah nanti bangsa Israel itu tidak akan lenyap? Itu pertanyaan for kita sebagai umatnya, terlebih ibu-ibu yang ada, yang memberikan generasi ya, mutiara bagi keluarga kita. Saya senang itu istilah ibu-ibu yang ada memberikan keturunan yang ada, memberikan mutiara hidup itu kepada keluarga yang ada. Luar biasa itu. Nah, ini mungkin juga pertanyaan yang ada sekarang, di mana bangsa Israel itu dapat dikatakan tidak ada lagi yang ya, mereka kan tegar tengkuk ya, kepala batu seperti itu. Itu realita yang ada. Mari kita lihat apa yang menjadi inti berita. Kalau kita lihat persoalan dalam Roma pasal 11 ayat 25 sampai ayat 36. Ibu-ibu, pokok persoalan yang mengemuka di sini yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah bangsa Israel itu sebagian sudah menjadi tegar tengkuk, itu adalah karena dalam hidup mereka tidak mempedulikan Allah. Dan bangsa-bangsa lain itu adalah masuk juga dalam perjanjian Allah. Namun mereka yang sudah masuk, katakanlah orang yang bukan Yahudi, itu orang juga kan masuk toh? Masuk, halo ibu-ibu? Kita non Yahudi gitu. Yang sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Rasul Paulus menasehati, jangan menganggap pilihan dalam dirimu itu, dalam kehidupan ini, jangan menganggap dirimu pandai, jangan menganggap diri ya boleh dikatakan menguasai ilmu pengetahuan bahkan teknologi yang ada. Itu saya lihat ibu-ibu banyak juga yang sudah melek dengan iptek yang ada kan, apalagi dengan dumai yang ada, dunia maya yang ada. Saya salut itu. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, status orang yang bukan Yahudi yang sudah menerima bagian keselamatan adalah sebagai, boleh dikatakan itu cabang-cabang pohon zaitun liar yang dipatahkan, kemudian ketika dipatahkan bisa dicangkokkan pada pohon zaitun Israel. Itu kalau Bapak Ibu sudah ibu-ibu memperhatikan itu dalam Roma pasal 11. Kalau kita lihat itu khususnya kalau kita lihat di ayat 17 sampai 18 bagian A. Ibu-ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, Israel itu digambarkan sebagai pohon zaitun, dan orang-orang yang percaya itu mendapat bagian dari pohon yang ada itu. Dalam pokok yang ada ini itu mengalir apa yang disebut dengan kasih Kristus, sehingga dengan demikian Rasul Paulus, kita perhatikan di sini, mengharapkan apabila pada pohon itu mengalir dan terus mengalir kasih Kristus, maka pada cabang-cabang yang baru, yang tentu baru dicangkokkan, itu akan mengalir apa yang disebut dengan kasih Kristus. Karena itu jangan menganggap dirimu apa? Pandai. Itu. Ibu-ibu yang saya kasih
dalam kasih Tuhan, dalam keterpanggilan ini Rasul Paulus dia ungkapkan misteri, rahasia. Rahasia yang ada ini bukanlah agama-agama rahasia yang ada pada waktu itu di Roma, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah misteri, rahasia yang ada ketika dalam situasi seperti ini, sesuatu yang hanya diketahui oleh orang yang mempunyai rahasia itu. Betul? Ibu-ibu misalnya punya rahasia, cuma ibu saja yang tahu itu apa rahasianya. Betul? Nah itu. Nah mari kita lihat di sini. Perhatikan bahwa rahasia yang ada yang disampaikan Rasul Paulus di sini baru diketahui apabila yang mempunyai rahasia itu yang membukanya. Nah ini adalah rahasia tentang keselamatan dari dan oleh Allah. Makanya kan hingga sekarang perhatikan saja itu, kalau di Dumai ada orang-orang yang memang biar dikasih penjelasan bagaimana dia tidak mengerti tentang itu, ya kan? Nah, tapi kita yang sudah memiliki misteri rahasia itu, yang kita tahu bahwa keselamatan itu dari Allah, pegang teguh. Jangan ke lain atap. Itu ibu-ibu yang ada, saya berharap supaya tetap dalam satu atap kita, ya, dalam satu iman, pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan Yesus, ya. Nah kalau ada yang bisa menyampaikan evangelion ini, Injil ini, kabar baik ini kepada orang yang ada di dekat kita, di sekeliling kita, di mana kita ada, walaupun dia itu notabene-nya ya non Yahudi yang sudah percaya, namun masih apa? Suang kuku. Nah orang suang kuku itu gampang sekali dipengaruhi nanti dengan yang ajaran-ajaran yang sebetulnya harus kita kita harus mampu katakan stop, jangan sampai masuk ke dalam. Nah itu tugas kita bersama sebenarnya, bukan hanya tugas pendeta saja, tapi tugas kita supaya ketika ada ibu-ibu yang mengalami ya pergumulan, ya memang pergumulan yang dialami oleh ibu-ibu yang terkadang membuat dia tidak mampu menghadapi pergumulannya sendirian, sehingga istilahnya itu dia jadi membebek. Di situ dia lihat rame, dia ikut ke sana. Padahal selalu saya katakan di kelas katekisasi juga, iman kita jangan iman yang membebek. Ya, biar kita sedikit yang hadir, karena situasi pandemi COVID-19, jangan minggu depan karena hujan, datang, ya, apalagi Omikron. Saya harap kita tidak usah takut, tidak usah cemas, ya. Tetap protokol kesehatan. Di sini ada orang kesehatan, sarjana kesehatan. Bagaimana ini? Tuh, ya kan? Jadi seperti itu. Jangan takut mau datang beribadah, karena itu kas panggilan kita. Saya lanjut ya. Dalam keterpanggilan yang ada tentang rahasia yang saya katakan tadi dari perikop ini, Rasul Paulus dia mengungkapkan rahasia-rahasia, bukanlah agama rahasia seperti yang saya sebutkan tadi yang ada di Roma, tetapi bagaimana dalam kehidupan ini kita melihat keselamatan dari dan oleh Allah. Itulah rahasia keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Nah, konsekuensi akibat dari penerimaan sebagai orang-orang yang menerima keselamatan, mari kita lihat dengan jelas. Pertama, ibu yang percaya pada saat ini ataupun yang mendengar YouTube saya ini, dimanapun saat ini berada, kita mempunyai hubungan langsung dengan orang-orang yang menerima bagaimana dalam kehidupan ini keselamatan yang Tuhan berikan. Itu ada relasi kita dengan Tuhan Allah, bukanlah relasi yang sepihak,
ini memang telah lama kita mendengar, ya, bahwa Tuhan itu sebagai juru selamat. Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan mau datang untuk menyelamatkan kita, untuk kebahagiaan kita. Kita mau menerima penyelamatan itu dengan penuh rasa syukur. Seperti itu. Dengan rasa syukur. Kalau bukan Tuhan yang mengasihi kita, tentu kita tidak akan dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Bahkan untuk selama-lamanya kita tidak akan bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Namun tentu tidak sedikit di antara kita yang sering, yang memang mengeluh, sering bersungut-sungut karena doa-doa dan juga permohonannya belum dikabulkan Tuhan. Ada yang seperti itu? Mudah-mudahan tidak ada di sini, ya. Ada orang-orang yang lain mau menunjukkan dalam hal ini iman yang tentu lebih nyata, tetapi tidak kunjung bisa. Yang memohon ya supaya mujizat-mujizat, tindakan-tindakan Tuhan yang lebih nyata. Nah, akhirnya Tuhan dituduh tidak memperhatikan kalau doanya seperti itu tidak dikabulkan. Ya kan? Ada yang seperti itu. Dikira Tuhan itu apa? Pembantunya. Ibu-ibu yang saya kasih Tuhan, benarkah Tuhan tidak memperhatikan? Itu pertanyaan. Sebenarnya ibu-ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, yang kita alami, yang kita saksikan adalah bahwa kita terus berusaha, kita terus bergumul sendiri untuk mencapai apa yang dikehendaki, supaya kita dalam hal ini tanpa mengharapkan campur tangan Tuhan dalam diri kita. Kita terkadang memang menutup diri untuk Tuhan, seolah-olah kalau saya katakan tadi ada cabang-cabang yang mampu hidup sendiri. Tetapi sebenarnya hubungan yang tentu dalam kaitan dengan hubungan timbal balik antara kita dan Tuhan itu akan mendekatkan kita pada Tuhan dan membawa kehidupan kita melangkah lagi lebih, ya boleh dikatakan maju, melangkah lebih maju dalam kehidupan iman kita yang berkualitas. Selalu saya katakan iman yang berkualitas, iman yang menyelamatkan. Itu bukan iman sementara. Kalau di EE ada disebut dengan iman, ada yang ikut EE. Nah, itu sebenarnya bagus juga diikuti, ya? Evangelism explore. Nah, itu. Jadi iman yang berkualitas, iman yang menyelamatkan dalam kehidupan ini. Kalau iman yang sementara kan kalau orang sakit ya minta mujizat supaya Tuhan sembuhkan. Peserta tidak disembuhkan apa? Mamutung kalau orang utara bilang tuh. Atau sesudah disembuhkan lupa, ya, karena sementara. Yang sementara itu dia beriman. Nah, oleh karena itu ibu yang saya kasih Tuhan, dalam hidup ini marilah kita terus hidup di dalam kuasa Roh Kudusnya sebagai ibu-ibu Tuhan yang ada. Karena ibu-ibu yang ada sebagai kaum perempuan maupun ada yang mendengar YouTube ini sebagai kaum laki-laki berhak atas janji Allah, perjanjian Allah. Memang jurang pemisah, faktor-faktor yang memisahkan sebelumnya seperti Yahudi dan bukan Yahudi, antara kelas yang berpunya dengan kelas tak berpunya, suku, ras, semua sudah dihilangkan dalam panggilan Tuhan Yesus itu. Ingat itu. Tidak ada lagi itu yang dibilang oh dia orang bos, dia oh jangan apa nanti dia. Jadi kita harus melihat janji Allah itu. Dia berikan keselamatan kepada siapapun yang mau meresponnya. Sehingga pewarisan yang ada ini dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus
Tidak ada lagi berdasarkan keturunan darah dari Ibrahim atau Abraham, tetapi semua orang, siapa saja yang beriman kepada Tuhan Yesus adalah anak-anak Ibrahim atau Abraham, benih-benih Abraham atau Ibrahim. Sehingga dalam periode yang ada ini, iman yang kita miliki ini, yang Tuhan kasih buat orang, itu masih tetap terbuka kepada siapa saja yang ingin menerima penyelamatan yang Tuhan berikan itu. Ini penting for kita yang ada pada saat ini sebagai umat yang percaya kepadanya, terlebih sebagai ibu-ibu yang ada, yang senantiasa terus bagaimana membina, mendidik anak-anak kita, generasi kita, supaya generasi yang takut akan Tuhan. Jangan generasi yang tidak takut akan Tuhan, tapi generasi yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah dia selalu boleh datang bagaimana dalam hidup ini kepada Tuhan, memuji Dia, menyembah Tuhan maksudnya, ya, dan menghormati orang tuanya. Sebab kalau kita tidak didik anak-anak kita, ya kasihan nanti kita yang, sehingga ada yang disebut dengan anak durhaka. Nah, ceritanya siapa itu di bagian dunia mana itu, si Malik Kundang, yang terjadi dalam hidup kita. Karena itulah ibu-ibu yang saya kasih Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah, hendaklah dalam hidup ini kita harus memiliki apa yang disebut dengan perubahan hidup. Kita sudah tentu dicangkokkan pada batang pohon zaitun, pilihan Allah. Maka setiap kita yang ada, setiap orang, ya termasuk ibu-ibu yang ada, harus ada di dalam cangkokan yang ada, memiliki perubahan. Menurut Rasul Paulus yang mengatakan di sini, dia berubah. Ada dua pemahaman, ya. Jangan pemahaman yang keliru nanti. Ada pemahaman yang keliru. Yang pertama, berubah dari hidup dia orangnya baik-baik, ya. Dia orangnya ramah, penuh kasih. Ya, lama-lama kita lihat, kenapa dia begitu? Jelek, ya. Kemudian benci, ya, penuh dengan kebencian. Itu perubahan yang sebetulnya jangan sampai terjadi dalam kehidupan sebagai ibu-ibu yang ada. Ya. Tetapi hendaklah berubah. Perubahan yang kedua, mari kita lihat di sini supaya kita perhatikan, dari hidup yang kurang baik supaya menjadi hidup yang lebih baik. Atau sudah baik supaya menjadi lebih baik, menjadi lebih mulia. Ini yang oleh Rasul Paulus disebut, kalau saya juga biasa menyebut itu metamorfosis. Perubahan inilah yang diharapkan oleh firman Tuhan pada saat ini, ketika kita sudah hadir saat ini, maupun yang mendengar YouTube saya dimanapun ibu-ibu yang ada atau Anda berada saat ini. Kita yang sudah terpilih sebagai orang-orang yang diselamatkan karena misteri rahasia keselamatan yang Dia berikan adalah pola pikir kita, ya, akal budi kita berubah supaya menjadi yang baik, yang benar, sehingga perlu terus berkembang menuju pada hal-hal yang luhur. Dan ini bisa kita dalam kehidupan ini membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Akhirnya semua kita akan bisa menyatakan kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan untuk selama-lamanya, forever and ever. Semua katakan amin. Ya, mari kita respons firman Tuhan pada saat ini.